Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Akisa, Strength Tremon 25 bersama saya Mata Pandi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai teks berita mata pelajaran kelas 8 SMP sederajat. Apa saja yang perlu kita kupas mengenai teks berita? Baiklah, yang pertama adalah pengertian berita, 2 jenis media berita, 3 unsur-unsur, 4 ciri-ciri, dan 5 struktur berita. Langsung saja yang pertama mengenai pengertian berita. Sebuah informasi yang faktual dan aktual mengenai sebuah kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi dan disajikan melalui media cetak, media elektronik, atau tulisan. Nah, berikutnya yang kedua, jenis media berita. Kita bisa menyimaknya dari media cetak seperti koran, kemudian majalah, poster, dan media cetak lainnya. Kedua, media elektronik kita bisa saksikan melalui televisi atau mendengarkan dari radio atau dari smartphone kalian. Ini sering menemani kita di masa pandemi seperti ini. Berikutnya adalah media internet. Kita bisa mengaksesnya dengan menggunakan wifi atau kuota di gadget atau smartphone kalian. Berikutnya, unsur-unsur berita. Apa, di mana, kemana, siapa, mengapa, dan bagaimana bisa disingkat dengan istilah adik simbah, atau dalam istilah internasional kita bisa menyimaknya dengan istilah what, where, when, who, why, and how. Istilah 5W 1H. Coba simak berita berikut ini. Perusahaan asal Amerika Serikat Novavax memulai uji klinis terhadap satu kandidat vaksin COVID-19. Hasil awal uji coba akan diumumkan pada bulan Juni mendatang. Perusahaan asal Amerika Serikat Novavax memulai uji coba klinis tahap 1 kandidat vaksin COVID-19. Perusahaan bioteknologi yang berbasis di Maryland itu pada April menyatakan pihaknya mengembangkan salah satu kandidat vaksin NFX COV2373 yang rencananya akan ditambah dengan komponen lain matriks M guna meningkatkan kekebalan tubuh. Pengumuman tersebut disampaikan setelah perusahaan menunda uji coba beberapa obat dan ikut dalam pertarungan untuk menemukan vaksin COVID-19. Penyakit itu saat ini telah menular ke lebih dari 5,3 juta jiwa di seluruh dunia dan telah menewaskan 343.000 orang. Dari berita yang baru saja kita simak bersama, kita menemukan berbagai macam unsur berita di dalamnya. Di antaranya adalah apa yang diteliti, 2, di mana uji coba itu dilakukan, ketiga, kemana vaksin itu diuji cobakan, selanjutnya, siapakah yang meneliti vaksin, berikutnya, mengapa uji coba vaksin itu dilakukan, dan berikutnya, bagaimana penelitian ini diuji cobakan. Artinya, dari sebuah teks berita harus mencakup unsur-unsur berita di dalamnya sehingga bisa dikatakan sebagai teks berita. Berikutnya adalah ciri-ciri berita. Pertama harus fakta atau faktual. Kedua, aktual atau terkini. Ketiga, memberikan keterangan waktu. Dan 4, harus menggunakan bahasa baku dan jelas serta bersifat objektif dan apa adanya. Kemudian kronologis atau berurutan secara peristiwanya. Nah, dari konteks berita yang baru saja kita simak tadi, kita bisa menyaksikan ciri-ciri berita mencakup di dalamnya. Pertama, faktual, memberikan hal yang nyata bukan fiktif. 2, aktual, menginformasikan perihal peristiwa yang sedang terjadi. Memberikan keterangan waktu, kita bisa melihat dari teksnya dari Juli mendatang. Kemudian bahasa baku ya, dari paragraf 1 sampai paragraf 3. Kemudian bersifat objektif dan tidak ditambahi atau tidak dikurangi, serta berurutan atau menceritakan dari kronologis awal hingga akhir. Artinya konteks di sini ciri-ciri beritanya sesuai dengan yang dimaksud. Yang berikutnya adalah struktur berita. Pertama harus ada orientasi beritanya, pengenalan masalah atau peristiwa yang dibahas dalam berita. Jadi pembukaan secara singkat saja mengenai apa yang ingin dibicarakan dalam berita tersebut. Berikutnya adalah peristiwa, menceritakan peristiwa dari awal sampai akhir. Dan selanjutnya adalah sumber berita, dari mana peristiwa itu atau informasi peristiwa tersebut diambil, sehingga bisa diangkat menjadi sebuah berita yang disampaikan. Demikian informasi mengenai teks berita yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi manfaat kepada kalian, dan kita akan bertemu di mata pelajaran berikutnya serta pembahasan berikutnya. Tetap sehat dan selalu jaga diri. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.